kayak baik bilangi batasnya mungkin ayat kulli mayyataswa. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajma'in wa ilmu sunnatil kitab wa muqaddimatil kitab wa syai'ihi wa ustadihim wa usuli wa furu'ihi wa jami'a sayyidina wa ustadina wa usuli wa furu'ihi wa jami'a lamidana wa liman fa'ala barakatihi hadil kitab wa ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil kitab. Amin ya rabbal alamin. Likulli mutamalikin, setiap orang-orang yang mempunyai hak, likulliman artinya tiap-tiap orang, ya tasawwaru yang dicontohkan lagu bagi orang tersebut atau diakankan gitu maksudnya. Nah, jadi orang-orang yang kiranya gitu, nanti itu bisa memiliki, nah itu maksudnya. Lagu kepada wasiat apa alminku kemilikannya, kenyataannya min sohirin dari anak kecil, wa kabirin dan orang dewasa, wa kamilin dan orang yang sempurna, wa majnunin dan orang gila, wa hamlin dan juga orang yang hamil, maujudin yang maujud indal wasiati di hadapan wasiat. Bi ayang fasilu gambarannya jika terpisah lil aqoli untuk yang paling sedikit min sittati asyurin dari 6 bulan min waktu wasiati dari waktu wasiat. Maksudnya begini, jadi orang yang menerima wasiat ya, atau orang yang berwasiat gitu ya, itu diperbolehkan ketika yang kira-kira dia itu berhak memiliki hal tersebut itu boleh berwasiat, dan maksudnya begitu. Nah, contoh Kang Edi masih nah, kira-kira kan beliau itu bakalnya kalau saya nggak ada beliau berhak punya lah, yang macam beliau itu maka boleh berwasiat tentang suatu barang yang kiranya itu besok tuh punya dia. Nah itu maksudnya begitu. Jadi yang orang-orang kiranya itu besok memiliki hal tersebut, ya kan, entah dia anak kecil atau orang dewasa atau orang sempurna, orang gila, atau bahkan ibaratnya anak yang kiranya itu dalam hamil atau orang yang hamil, itu boleh wasiat barang-barang yang kiranya itu menjadi hak dia bakalnya. Nah itu begitu maksudnya. Wa kharaja dan berbeda bi muayyanin dengan sesuatu yang tertentu. Apa sesuatu idakana ketika ada lil muwasi lahu bagi orang yang berwasiat lahu kepada al muwasi apa jihadun arah amatun yang umum. Fa inna syartu sesungguhnya syarat ada di dalam inilah hukum itu Allah takuna jika tidak ada apa al-wasiat itu jihadul maksiati ke arah maksiat. Yang penting umpama kok wasiatnya itu untuk hal umum itu diperbolehkan asal tidak untuk kemaksiatan. Contoh Pak Dar wasiat kepada Bang Edi, besok tanah saya situ tuh, Bang Edi aku besok kalau saya tidak ada, apa Bang Edi buka bar, atau tempat perjudian Bang Edi. Maka yang demikian itu kan untuk umum itu,
tapi karena untuk maksiat maka tidak diperbolehkan. Nah itu ya. Kaimaroti kanisatin, contohnya seperti pembangunan gereja min muslimin, dari orang muslim, au kafirin, atau orang kafir, lita'abudi, untuk beribadah, fiha, di dalam kanisah tadi. Nah jadi entah macam mana ya kan, zaman sekarang kan aneh-aneh pada. Kalau di YouTube dia ini macam-macam ya kan sekarang. Ada pula karena mungkin wah apa NKRI ya umpama kan. Sudahlah Bang Edi, karena di mata gua ini belum ada gereja. Nah, untuk kebersamaan Bang Edi kita buat gereja lah umpama. Saya wasiat Bang Edi besok situ bangun gereja ya. Nah, contoh yang model demikian itu, wasiat yang sedemikian itu tidak diperbolehkan. Watasifu, dan hukumnya sah apa wasiat-wasiat fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa tasarrufa, dan juga menggunakan harta lil gozati, untuk peperangan. Wa fi badil uski, dan itu diterangkan di sebagian usahanya kita matan badal sabilillahi, sebagai gantinya jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sabilil birri, dan untuk jalan-jalan kebaikan. Au kal wasiati, atau seperti berwasiat bil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Au li bina'il masjid, atau untuk membangun masjid. Nah, jadi dibolehkan lagi wasiat itu untuk disahkan, atau boleh atau sah wasiat itu untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan umum istilahnya, untuk keperluan umum istilahnya. Contoh untuk kebaikan, untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim, untuk bangun masjid, maka wasiat-wasiat yang sedemikian itu diperbolehkan. Umpama saya berwasiat, pesan dengan Bang Edi, besok tanah yang situ tuh banyak bangun masjid ya, atau kebun saya yang sana itu untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat, atau untuk orang-orang fakir miskin. Nah maka yang seperti demikian itu diperbolehkan. Watasiku, dan hukumnya sah apa wasiat-wasiat. Kalau kemarin kan orang per orang bagi dia, lah itu boleh juga untuk umum istilahnya. Nah, itu begitu. Watasiku, dan hukumnya sah apa wasiat-wasiat. Ayat al-Isra'i, artinya apa Isra' ya? Berwasiat. Ayat al-Isra' artinya berwasiat. Bikodo idai duyuni, untuk membayar hutang. Jadi berwasiat itu boleh, wasiat itu supaya untuk membayar hutang. Bang Edi, kalau kok saya besok nggak ada kan hutang saya belum terbayar, kebun saya yang sana itu apa ya, tolong disampaikan untuk membayar hutang saya. Nah itu maksudnya begitu, itu pun diperbolehkan. Watang fidu, dan juga terus apa-apa wasiat dan juga menengok fi amril atfali, di perkara-perkara yang kecil. Ilaman saksun, artinya kepada orang, maksudnya begini, berwasiat kepada anak kecil, nah itu diperbolehkan, atau siapapun itu, artinya berwasiat kepada siapapun itu boleh ketika memenuhi syarat-syarat yang akan diterangkan ini nanti. Watasimu, dan sah wasiat-wasiat ilaman, kepada siapapun itu, aisyahun, artinya seseorang, ijtama'at, yang berkumpul fi dalam orang tersebut apa khamsu khisalin, 5 perkara. Artinya begini, Bang Edi boleh menitip wasiat kepada orang yang mempunyai 5 syarat ini, Pak Dar. Jadi Pak Dar boleh menitip wasiat kalau orang itu kepada seseorang, kalau orang itu memenuhi 5 syarat ini. Mungkin Pak Taufik umpama kok memenuhi syarat ini, ya boleh Pak Dar titipin wasiat. Nah, kalau tidak ada 5
5 syarat ini ya tidak boleh. Yang pertama itu al-Islam, Islam. Maka orang kafir tidak boleh pakdar ditiki wasiat. Wal bulugu, dan sudah balik. Kalau anak kecil tidak boleh. Wal aqlu, dan orang yang berakal pakdar titip wasiat kepada orang gila tidak boleh. Wal hurriyatu, dan juga orang merdeka. Kalau sekarang yang merdeka semua ya. Wal amaniyatu, dan juga orang yang amanah. Yang kira-kira pakdar pandang itu biasanya beliau itu memegang amanah tersebut. Andai kan dikasih wasiat disampaikan dan dikerjakan. Jadi syaratnya orang yang memegang wasiat atau orang yang diamanahi dengan wasiat itu syaratnya 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima amanah. Nah, maka kalau memenuhi 5 syarat ini maka boleh pakdar wasiati. Nah, dia boleh memegang wasiat kalau memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama Islam, 2 balik, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima amanah. Waktafa dan cukup biha dengan khomsah atau 5. Siapa musonif yang musonif anil adalati, dari sifat adil. Fala yasifu, maka hukumnya tidak sah apa iso berwasiat liiddadi karena kebalikan dari orang-orang dikira yang sudah disebutkan tadi siapa man. Artinya kalau kebalikan dari 5 tadi ya maka tidak sah untuk menerima wasiat. Lakinil aswahu, tetapi yang paling sahih itu jawazun lakinil aswahu itu tetapi yang paling sahih jawazul wasiati, adapun diperbolehkannya wasiat dimi, diperbolehkannya wasiatnya kafir dimi ila dimi kepada kafir yang lain. Kalau kafir sama kafir boleh. Adlin yang adil fi dinihi, di dalam masalah agamanya, ala auladihi, atas anak-anaknya, al-kufari, yang kafir asli. Jadi tadi kan harus Islam kan begitu. Nah, yang orang menerima wasiat, tetapi andekan kok kafir sama kafir, yang dini itu diperbolehkan. Orang non Islam wasiat kepada non Islam, maka itu pun diperbolehkan. Itu hukum yang paling sahih. Ila dinin adilin, yang adil fi dinihi, di dalam agamanya, ala auladihi, atas anak-anaknya, al kufari, yang masih kafir. Wa yustaratu, dan disyaratkan aidon dengan lagi fil wasiyi, di dalam wasiat, alla yakuna, jika ada siapa orang yang menerima wasiat atau istilahnya itu yang melaksanakan wasiat nanti itu ajizan, apes atau tidak mampu, anitasrifi, dari melaksanakan wasiat tersebut. Jadi orang yang memegang wasiat itu usahakan orang yang kira-kira itu mampu, tidak lemah. Tidak lemah untuk melaksanakan wasiat. Nanti diketak orang dikit lempem, nah itu tidak boleh. Fal ajizu, maka adapun orang yang tidak mampu anhu, dari melaksanakan wasiat, dikabirin karena saking tuanya, au haromin, atau pikun masalah umpamanya, layasiku, maka tidak sah apa isou, memberikan aman wasiat ilaihi, kepada orang yang sudah terlalu tua tadi. Wa idza ijtama'a, dan ketika kumpul fi ummit tifli, di dalam ibunya anak, apa asaro, itu syarat-syarat al-madhkuratu yang diterangkan, faya, maka adapun ummut tifli atau perempuan yang mempunyai anak itu aula, lebih bagus, min ghairiha, dari selain ibu anak tadi. Maksudnya begini, umpama kok ada seseorang menyampaikan amanah kepada orang lain itu payah. Andaikan kok disampaikan nanti kira-kira kalau
pas disampaikannya amanah, yang tukang menyampaikannya itu nanti sudah tua, maka itu selebih baiknya malah kepada ibunya anak. Nah, itu seperti itu maksudnya. Ada orang hamil atau orang punya anak kecil, atau pilihan yang lain yaitu orang tua. Nah, kira-kira yang selebih baiknya, andaikan dua pilihan itu, ada orang tua sudah agak-agak pikun, terus sama perempuan punya anak. Nah, maka yang selebih baiknya malah dititipkan wasiat itu kepada perempuan tadi, karena kira-kira itu malah hidupnya lebih lama menurut pandangan akal. Nah, itu maksudnya itu begitu. Jadi pada malam hari ini, yaitu setiap yang kira-kira orang itu kok bakalnya memiliki barang tersebut, itu boleh berwasiat walaupun dia masih kecil atau sudah dewasa dan lain sebagainya. Nah, terus wasiat kemarin kan perorangan, si A berwasiat kepada si B untuk disampaikan besok ke si C, kan begitu. Nah, terus kemarin karena pribadi, maka ini diperbolehkan wasiat itu untuk hal yang umum, asal kemanfaatnya untuk umum dan untuk kebaikan. Terus harus digarisbawahi, tidak diperbolehkan berwasiat untuk hal yang maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tadi ibaratnya tuh, wasiat supaya untuk bangun diskotik, kan? Atau berwasiat NKRI, katanya Bang Edi, wah di mata gua ini belum ada kanis atau gereja, wah kita bangun gereja biar nampak kerukunannya, maka itu tidak boleh wasiat seperti itu, ya. Nah, terus syarat-syarat orang yang istilahnya mengemban wasiat, nah itu ya, itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima yaitu amanah. Nah, terus ditambahin lagi kalau bisa itu dia yang kira-kira nanti mampu untuk mengemban amanah tersebut. Kalau kira-kira wayahnya melaksanakan amanah kok dia sudah tua, sudah lemah, tidak mampu apa-apa atau pikun, maka lebih baik disampaikan kepada orang lain supaya orang lain itu untuk melaksanakannya. Itulah terusan daripada kelanjutan daripada bab wasiat kemarin. Kemarin syarat-syarat orang yang ingin berwasiat, dan sekarang syarat-syarat orang yang menerima wasiat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah habis. Besok bab nikah, senangannya Pak Topik. Mudah-mudahan dengan berkah besok itu bahas bab nikah, terus itu berdapat. Jadi kalau misalnya voter itu orang non muslim boleh berwasiat ke orang muslim. Orang non muslim boleh berwasiat kepada non muslim, Pak Edi. Tapi kalau orang muslim tidak boleh. Tidak boleh, ya.